syara, alasan yang dibenarkan oleh hukum. Ini pembahasannya sangat menarik, sebab hal seperti ini yang dianggap oleh agama lain itu bukan urusan agama. Karenanya sungguh sesat menyesatkan apabila dikatakan negara jangan ngurus tentang agama, agama jangan ngurus tentang negara, masing-masing ngurus. Negara ngurus negara, agama ngurus negara, sebut dengan sekularisme. At-tafriq bainad din wal hayat, memisahkan antara agama dengan kehidupan keseharian. Hal yang dianggap sepele saja, keluar masuk toilet BAB saja, buang air besar terkecil diatur oleh Islam. Karenanya Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, al-yawma pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Tidak ada lagi celah sedikit pun orang untuk mengatakan, kan nggak ada dalam Islamnya, bukan nggak ada, nggak belajar. Wa atmamtu alaikum nikmati, Allah aku telah sempurnakan, aku cukupi bagimu nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, aku ridho Islam sebagai agamanya. Karena jemaah rahmat Allah, kita mulai pembahasan ini tentang makruh cebok dengan tangan kanan, memegang kemaluan dengan tangan kanan, kecuali ada alasan syar'i yang dibetulkan oleh hukum karena alasan darurat. Misalkan tangan kiri sakit, nggak bisa cebok, itu boleh dengan tangan kanan. Yang kedua, ulama terbagi dua bagian bab larangan ini. Imam Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm yang sepaham, larangan tidak boleh cebok dengan tangan kanan atau memegang dengan tangan itu hukumnya makruh, hukumnya haram. Berbeda dengan Imam Syafi'i dan mayoritas ulama itu mengatakan itu sekedar makruh, tidak masuk kategori haram. Kenapa? Imam Daud Az-Zahiri mempunyai pemahaman termasuk Ibnu Hazm, larangan ini asalnya wajib. Apanya? Asalnya haram, wajib ditinggalkan, makanya nggak ada alasan untuk tidak ditinggalkan. Hadis yang pertama an Abi Qatadah, dari Abi Qatadah, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum, idza bala apabila kencing, ahadukum salah seorang di antara kamu, fala ya'khudanna zakarahu, maka janganlah sekali-kali dia memegang kemaluannya, biyaminihi dengan tangan kanan. Kalau dalam ilmu balaghah ada nun taukid sakilah. Jadi sangat banget bahasa kita. Jangan, bukan artinya maka janganlah, tapi artinya maka jangan sekali-kali. Berarti larangannya sangat dahsyat. Memegang kemaluannya biyaminihi dengan tangan kanan. Wala yastanji, dan janganlah dia cebok biyaminihi dengan tangan kanan. Yang ketiga, waliyatanafas, dan jangan dia bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Narik nafas, oksigen di tempat minumnya, dan mengeluarkan pun filina di tempat minumnya atau gelasnya. Jadi ada 3 larangan. Pertama, apabila kencing jangan dipegang kemaluan dengan tangan kanan. Yang kedua, jangan cebok dengan tangan kanan. Yang ketiga, jangan bernafas ketika minum. Apalagi narik nafas, keluarin lagi. Kenapa? Ketika dikeluarkan karbon dioksida lewat mulut, maka akan bercampur dengan H2O, itu akan mengotori kemurnian kesehatan dari air tersebut. Dan Islam melarang, makruh hukumnya meniup makanan atau minuman yang masih panas. Itu menunjukkan al-ajalah, terburu-buru. Itu menunjukkan ketergesaannya, tak sabarnya. Makan minum makanan yang panas seperti itu akan merusak lidah. Kalau terus dilaksanakan berulang-ulang akan menyebabkan tenggorokan pun bermasalah, akan menyebabkan kanker tenggorokan, minimal radang ataupun sakit. Karenanya etikanya dinginkan dulu oleh suhu atau dengan kipas angin. Setelah hangat-hangat bisa dikonsumsi, barulah dimulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kenapa ada larangan seperti ini? Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
senantiasa menggunakan tangan kanan itu untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Seperti apa? Untuk makan, untuk minum, untuk memberi, itu dengan tangan kanan. Tetapi tangan kiri untuk perkara-perkara yang dianggap jijik, jorok, seperti untuk buang sampah, seperti untuk istinja. Ini kalau kita buang kotoran sampah di dapur kita, itu enggak tangan kanan, tapi tangan kiri. Buang ingus pun enggak dengan tangan kanan, tapi dengan tangan kiri. Jadi punya tugas. Karena tangan kiri suka diberi dan sering diberi perintah, selalu diberi perintah untuk yang kotor-kotor, maka diberilah hadiah tangan kiri itu dengan dibeli jam tangan. Jadi jam tangan itu tangan kiri, Pak, ya. Jam tangan Bapak kanan atau kiri disimpan? Kalau di kanan berarti kelainan, Pak, bid'ah namanya. Tapi nggak dolala, itu di luar kebiasaan saja, rata-rata di tangan kiri. Itu hadis yang berkenaan tentang larangan untuk beristinja. Jadi nggak masuk kategori haram, makruh, artinya kurang bagus. Tapi sekali lagi, bahwa dengan melaksanakan hal yang terkecil yang dicontohkan Rasul Muhammad SAW, itu bukti cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW. Orang mengidolakan seseorang, Pak, ada beberapa orang, banyak di Korea, di Amerika, ingin meniru idolanya operasi plastik. Sampai puluhan miliar, dipermak hidung, pernak pipi, giginya dikikir, dirapikan, dibersihkan, dagunya. Kalau perempuan disuntik, sebanyak badan yang disuntik supaya seperti idolanya. Ya minimal kalau ada saudara kita atau bahkan kita punya idola, mungkin apalagi dulu, misalkan seperti saya senang bola, itu ditempel poster pemain idola kita, terus masuk klubnya, termasuk pernak-pernik pemain bola atau klub bola itu ditempel, mulai benderanya, misalkan kaosnya, topinya, syalnya, itu dipajang di kamar kita atau di rumah kita. Kita mengidolakan. Nah, bukti dari kita mengidolakan Rasul Muhammad SAW, di rumah ada hiasan dinding, minimal kaligrafi. Tapi catatan, tak boleh Al-Quran hanya dijadikan hiasan, hukumnya haram. Sebab Quran itu untuk dibaca. Kalau niat tabarukan, ngalap berkah, dan mengingatkan kita untuk zikir, dengan ditempelinya Al-Quran sebagai kaligrafi, itu hukumnya sunnah. Minimal boleh. Tapi kalau hanya pajangan saja, Al-Quran jadi pajangan, itu tak boleh. Haram hukumnya. Sebab Quran itu bukan untuk jadi pajangan, tetapi untuk dibaca. Yang kedua, mengambil berkah kebaikan di dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran. Kami turunkan Al-Quran. Ma huwa syifaun. Al-Quran itu menjadi penyembuh, bukan obat, penyembuh. Warahmah, jadi rahmat. Jadi ketika Bapak nyimpen Quran di mobil, itu boleh, Pak. Makanya di mobil saya tulisan hasbunallahu wa ni'mal wakil di belakang mobil itu. Pertama mengingatkan saya ketika mau masuk mobil terus baca bismillah hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan itu sebagai doa yang paling bagus yang dibacakan Rasulullah ketika menghadapi pasukan multinasional ketika akan menyerang Rasulullah di perang Khandaq. Yang kedua ketika Nabi Ibrahim mau dilempar pakai tapel besar, Pak. Jadi bayangan dulu saya itu bayangannya, Pak, Nabi Ibrahim itu diikat di kayu seperti dulu zaman Romawi kuno dulu, pesihir itu dibakar hidup-hidup, diikat dipancang. Tetapi ternyata Nabi Ibrahim enggak, pakai banjanik, ketapel besar diikat, dimasukkan ke tempatnya kayak kita ngetapel burung, Pak, ya. Zaman kita zaman jadulnya, zaman old nih, ngalamin toh ngetapel burung, ngetapel manggah tetangga. Ngaku lah, Pak, pernah nggak, Pak? Kalau nggak berarti nggak ada kenangan, Pak. Orang cupu nggak ada kenangan, Pak. Masukkan nih ke tempatnya kayak karet loh, ditarik ke belakang, dilempar Nabi Ibrahim. Nah, itulah ketika detik-detik dilempar, para malaikat datang mengirim bantuan. Nabi Ibrahim tak cukup, tak butuh Allah sebagai yang memberikan kecukupan jaminan kepada saya. Allah sebaik-baiknya berikan wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Karena akhiru kalami Ibrahim hina ulqiya ilan nar, ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api itu, yang dikatakan adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Maka disunahkan bagi kita, dianjurkan supaya Allah memberikan ampunan kepada kita, dirahmati, dikabulkan doa, minimal sehari semalam membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil itu 450 kali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya balikkan lagi pembahasannya, sengaja mampir ke sini supaya kita tahu bahwa Allah itu sayang kepada kita. Ini kesimpulan dari pembahasan tentang tadi, dari hal-hal yang terkecil kita laksanakan. Nah, cinta kepada Rasul Muhammad SAW melaksanakan yang dianggap sepele. Sebab begitu cinta kepada Rasul Muhammad SAW melaksanakan apa yang dilaksanakan Rasul, dan bisa ditempellah segala sesuatu yang mengingatkan cinta kita kepada Rasul Muhammad SAW. Ketika Imam Abil Hasan Asyadzili dan para imam yang lain ditanya ketika megang tasbih, kenapa imam mesti megang tasbih? Sebab santrinya sudah mengakui keagungan, kemuliaan, istiqomah mereka zikir. Apa jawabannya? Bagaimana saya akan meninggalkan alat yang senantiasa mengingatkan saya ingat kepada Allah? Jadi tasbih itu memang alat pengingat, Pak. Kalau Bapak pegang tasbih di tangan kanan, ada remote di depan sebelah kiri kita. Kalau ada tontonan menarik, yang dipegang tasbih atau remote? Remote toh? Itulah. Jadi untuk mengingatkan. Jadi sekali lagi, tasbih itu untuk mengingatkan. Lil wasil hukul maqasid, dalam kaidah wasilah itu akan sama hukumnya dengan yang maksud. Karena tasbih sebagai alat pengingat. Silahkan Pak. Jadi di rumah Bapak silahkan nyimpen masang kaligrafi. Tapi dengan catatan kalau berdiri itu menyebabkan bahaya jatuh, tersungkur itu. Kalau seperti mau turun misalkan Bapak pakai sandal biasa, seperti sandal jepit, turun nggak apa-apa berdiri. Tapi kalau sepatu, bagusnya duduk. Yang pakai tali diikat dulu, bagusnya duduk. Khawatir akan terjatuh, khawatir akan terjengkang. Jadi kemakruhan pakai sandal sepatu berdiri itu kalau akan menyebabkan masalah celaka. Kalau nggak masalah ada celaka nggak apa-apa. Hadis yang pertama, kemakruhannya menggunakan sandal satu, Pak. Sepatu satu. Ini misalkan pernah saya ngisi, Pak, tarawih atau Jumatan. Yang satu di sini, satu lagi agak 3 meter, Pak. Mungkin anak-anak nendang-nendang kayaknya. Itu. Sana jauh. Ambil satu yang ada, ke sana nggak pakai sandal. Dan Rasul menganjurkan kita pun sekali-kali jalan nggak pakai sandal. Dan memang terapi yang paling bagus adalah dengan jalan kaki. Kalau kakinya nggak bermasalah. Yang kedua, jalannya bagus. Kenapa? Di bawah kaki itu banyak titik-titik refleksi, Pak. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada kelenjar adrenalin, ada kepala, ada dahi, ada hidung. Ini kaki, Pak. Di kaki. Termasuk laki-laki yang tidak bisa berkukuruyuk, itu burungnya tiap pagi. Kan burung normal itu kukuruyuknya pagi-pagi, Pak. Ini nggak kukuruyuk, berarti ada sesuatu itu. Itu jangan kaki sana, Pak. Cuma saya kasih resep nih. Untuk para bapak, kasih ke ibu. Ambil dari Asmaul Husna ya Qawiyu ya Matinu. Ambil telur ayam kampung, sudah dicuci tentunya. Bacakan ya Qawiyu ya Mati. Saya dapat ijazah di para masyayikh, para syekh. Ya Qawiyu ya Matinu, ya Qawiyu ya Allah Maha Kuat, ya Matinu yang Maha Perkasa, Maha Gagah. Itu bacakan 3000 kali. Bagusnya sudah sholat sunat. Simpan telur sudah dicuci, 3 butir di piring. Baca sholawat dulu, sholawat Jibril 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus baca ya Qawiyu ya Mati 3000 kali. Setiap 100 kali tiupkan ke telur. Ini namanya berdoa. Hukumnya syar'i. Setelah 100 kali tiupkan, 3 kali tiupan, dekatkan telurnya tiupkan. Baca lagi yang ke-200-nya. Setelah 200 tiupkan sampai 1000 kali. Berdoa. Ya Allah, semoga dengan kemuliaan Nabi Muhammad dan keberkahan Asmaul Husna ini. Walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah mempunyai nama-nama yang bagus. Fad'u biha. Berdoa dengan Asmaul Husna. Minta misalkan anak kita, istri kita badannya lemah atau kurang semangat, itu bisa, Pak. Mohon kepada Allah berikan kekuatan fisik, sehat lahir, sehat batin, kuat ibadah, tunduk taat kepada Allah. Dan juga bagi para suami misalkan yang sudah tidak bisa lagi sekuat dulu, kurang masalah
kesehatannya tidak bisa membahagiakan istri itu, ya qawiyu ya matinu itu 3000 kali. Setiap 100 tiupkan ke telur. Ketika mau makan berdoa, ya Allah semoga dengan kemuliaan Nabi Muhammad, keberkahan bacaan saya baca, kau kabulkan doa saya. Jadi kalau khusus satu untuk supaya kuat perkasa, pengantin lagi itu boleh. Itu lakukan seminggu sekali. Misalkan seminggu sekali, misalkan hari ini nanti diulangi lagi. Boleh direbus ataupun mentah. Kalau mentah itu memang lebih elok mentah, Pak. Tapi nggak semua pakar ahli gizi mengatakan boleh, Pak, direbus. Tapi kalau para guru itu biasanya gunakannya dengan telur mentah. Dilubangin, dibuang putihnya, langsung digel ke tenggorokan, nggak dicampur dengan madu nggak apapun, supaya nggak terasa anyir. Kecuali kalau seneng itu dengan madu, boleh pakai madu. Itu sekali makan 3 butir telur. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan. Hadis yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshi ahdukum, tidak boleh berjalan ahadukum, salah seorang di antara kamu, fi na'lin wahidin, menggunakan satu sandal, yan alhuma jami'an, dia harus menggunakan kedua sandal itu semuanya, dua-duanya, auliyah lahuma, atau mencopot kedua sandalnya itu jami'an semuanya. Jadi kalau di sini misalkan nih ada sana satu, sepatu satu sana, tak boleh pakai satu, jingkrak-jingkrak tak boleh. Pertama adalah khawatir jatuh. Yang kedua, badan itu punya hak masing-masing untuk disayangi, untuk dijaga. Makanya pakai satu tak boleh, harus dipakai dua-duanya atau lepas dua-duanya. Kecuali ada uzur syara, kan gitu. Ada uzur, ada alasan secara medis. Kalau nggak pakai sendal, kakinya sensitif, luka, itu baru boleh, karena ada alasan. Ad-darur itu tubihul mahdurut. Keadaan darurat itu memperbolehkan yang asalnya haram menjadi halal. Seperti mengkonsumsi bangkai, mengkonsumsi anjing ataupun babi, dalam keadaan normal tak boleh. Tapi dalam keadaan terpaksa, kalau nggak makan kelaparan, maka boleh, dengan catatan biqadril hajat, sesuai kebutuhan. Tak boleh mumpung nih babi hutan enak kayaknya, dipotonglah sebagian, dikeringkanlah sebab bawa ke rumah, oleh-oleh di hutan nih, ya gitu, tak boleh. Dikasih kesempatan bagus, malah cari kesempitan yang lain. Jadi ini dari Rasul Muhammad SAW. Ini pun sama, lam yamshi ini adalah jangan jalan, menunjukkan bukan haram tapi makruh. Hadis yang selanjutnya, yang terakhir, masih diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, qala, berkata beliau, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idzan qata'a, apabila putus, in qata itu ada terputus, Pak. Apabila terputus syis'u na'li ahadikum, tali sandal salah seorang di antara kamu, fala yamshi fil ukhra, janganlah dia berjalan sebelah, hatta yuslihaha, sampai dia membetulkan sebelahnya yang lagi yang rusak. Jadi menjelaskan tadi hadis tadi, jangan menggunakan satu sandal atau sepatu, pakai semuanya atau lepas semuanya. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. An Jabir, hadis yang terakhir dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib dengan nama Rasul membaca salawat. Nah, melarang Rasulullah ayan ta'ilar rajul, menggunakan sandal seseorang qaiman, sambil berdiri. Rawah Abu Dawud, riwayat Imam Abu Dawud, bisnain hasan, dengan hadis dengan sanad yang hasan. Ini elatnya adalah membahayakan, gitu. Kalau nggak membahayakan nggak apa-apa, Pak. Seperti minum. Nah, kalau minum kebanyakan menghadis Rasul, sabiradu bihamdi wal malaikatu bi'atih. Kalau minum memang banyak hadis Rasul itu disunahkan untuk duduk, kecuali dalam keadaan tertentu minum berdiri. Mengadam kita bahasan kita Riyadhus Shalihin, pernah Rasulullah minum sambil berdiri. Jadi kategori minum berdiri itu ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh, tapi sebagian ulama mengatakan tak makruh, sebab Rasul pun duduk sering dilakukan ketika minum, dan berdiri pernah dilakukan. Tapi eloknya kalau nggak ada yang terpaksa sambil duduk. Seperti minum es, Pak, ya kalau ada tempat duduk enak, kalau nggak ada masa joplakan di lantai. Seperti itulah, Pak, ya logikanya kayak itu. Party ini makan di gedung, Pak. Bapak berapa kali diundang, sering, Pak, di gedung. Kadang kan penuh, Pak, ya. Penuh itu.
Lagian bolak-balik depan belakang selesainya maka banyak sambil berdiri, Pak. Iya, Pak ya. Di gedung-gedung, apalagi kalau ala barat makan sambil berdiri. Pesta di kebun, kan. Di gedung pun kan kayak gitu orang pada berdiri karena terkadang kursi yang disiapkan dengan jamaah yang datang undangan nggak sebanding. Jadi kalau sebanding cukup kursi, maka makruh makan berdiri, dan memang sangat-sangat disunahkan makan sambil duduk, sebab itu menyangkut kesehatan jantung, menyangkut kesehatan lambung, menyangkut kesehatan otaknya. Kalau minum itu duduk dulu, nggak langsung ke bawah, Pak, tak langsung dulu ke pinggang, pelan-pelan tuh nanti ke bawah. Tapi kalau berdiri langsung ke bawah menyebabkan banyak masalah, di antara kanker prostat, di antaranya akan menyebabkan lambung itu sakit. Sekian, Pak, ada yang tanyakan nggak sebelum saya tutup? Ini pembahasan ringan tapi berfaedah, Pak. Enteng, Pak, ya. Ternyata Islam itu mengajarkan demikian sempurnanya. Makanya sekali lagi, orang yang kurang ngopi atau kopinya kurang jauh apabila mengatakan syariat Islam tak bisa diterapkan di Indonesia. Kalau Islam belajar ngaji syahadat lagi. Kalau mengatakan Islam tak bisa diterapkan di Indonesia, berarti menganggap Allah itu bodoh. Membuat undang-undang tapi nggak cocok untuk di Indonesia. Benar, Pak? Iya. Islam itu bisa dan harus digunakan di semua tempat, semua zaman. Pasti cocok. Sebab yang membuatnya Allah yang menciptakan semua makhluk, dan Allah yang menciptakan zaman dan makhluk. Karenanya kita bahas nanti, pembahasan nanti, nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan oleh para ulama dan founding father, pendiri negara ini adalah di antara sebagian ajaran Islam. Sekali lagi, 100% isi dari Pancasila yang 5 itu adalah menggambarkan, mencerminkan, dan isi dari di antara syariat Islam. Jangan kebalik. Saya dulu SD dicekokin, Pak, segala sumber hukum adalah Pancasila, semua tunduk kepada Pancasila. Jadi seolah-olah Pancasila paling sempurna, Pak. Saya dicekokin itu waktu dulu. Segala sumber hukum itu. Cuman ada satu obrolan Allah yarham kayak kami ketika ngaji tafsir, Pancasila itu falsafah, bukan agama. Kalau agama itu pasti ada contoh, suri toladan. Yang kedua, ada yang memberikan upah pahala. Yang memberikan upah pahala adalah Allah dalam Islam. Suri toladannya Rasulullah. Orang Kristen adalah Yesus Kristus. Yang memberikan pahala Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus. Hindu, Buddha ada yang memberikan pahala. Contohnya sekarang Pancasila siapa contohnya coba? Ada nggak orang Pancasilais, Pak, di Indonesia? DPR belum tentu, banyak bandit kok di sana. Polisi belum tentu, banyak oknum. Semua ada, semua. Kiai saja banyak oknum. Uang yayasan dimakan dia. Saya pesing ngenes, Pak, atas sama yayasan beli mobil. Ya apa? Panti asuhan. Anak yang diasuhnya di pantinya hanya diajak jalan-jalan dari panti ke hotel. Untuk apa? Nyari bantuan, santunan. Setelah itu pulang lagi. Sisanya apa? 360 hari pakai oleh ustadz kiainya, jalan-jalan ke mall, ke pasar, ke pantai. Pakai apa? Mobil yayasan. Nanti matinya nggak akan ditanya oleh Jibril oleh Munkar Nakir kalau nggak tobat. Langsung ditendang itu. Enak sekali atas nama panti asuhan. Yang diasuhnya hanya setahun 2 kali diajak, sisanya pengurusnya. Apalagi mobilnya mobil mewah, karena pertamax tuh sekarang. Aduh, kita doakan saudara kita yang demo, Konfederasi Serikat Buruh dan juga mahasiswa yang demo tentang BBM ini, tentang Omnibus Law ini. Semoga Allah berikan keselamatan kepada mereka yang demo, karena Allah ini dan punya wewenang pun di negara ini menjadi presiden, menteri, anggota parlemen, eksekutif, legislatif, termasuk yudikatif, polisi dalam hal inilah ya, yang menjaga keamanan. Semoga Allah berikan taufik, memberikan hidayah, keselamatan kepada kita semua. Allah kabulkan doa kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa kama rabbayana shighara.
Faqil muslimin al ayyam namat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shfi maradana ya Allah, sembuhkanlah orang yang sakit di antara keluarga besar kami ya Allah. Warham mautana, sayanglah orang sudah wafat di antara keluarga besar kami ya Allah. Warzuqna fahman nabiyyin wa ibtali ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadada min al-ghafarta wa la haman illa farijta wa la dain illa qadita wa la murdana syafaita wa la karim nafasa wa la dawlan illa hadita wa la madlum nasrata wa la faqir gnaita wa la hajata min hajjin wa la khairin ala karidan illa qadita ya sarta ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala